Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan saya Elis Putri Kambalu dengan NIM 2020-032 dan teman saya Hidayatul Mustafida dengan NIM 2020-026 dan yang terakhir Desi Kusumawati dengan NIM 2020-034. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami akan menjelaskan materi tentang pemikiran ekonomi kaum sosialisme. Pemikiran ekonomi kaum sosialisme dibagi menjadi dua masa. Yang pertama, sosialisme sebelum Marx, dan yang kedua, sosialisme Marx atau Marxisme. Untuk pada masa yang pertama, sosialisme sebelum Marx akan dijelaskan oleh teman saya, Desi Kusumawati. Kepada saudari Desi, saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Elis. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosialisme sebelum Marx. Di sosialisme sebelum Marx ini sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada sosialisme dan komunisme, kedua ada sosialisme utopis, dan yang terakhir ada sosialisme komunitas bersama. Sosialisme dan komunisme. Menurut Britton pada tahun 1981, sosialisme menggambarkan pergeseran milik kekayaan dari swasta ke pemerintah yang berlangsung secara perlahan-lahan melalui prosedur peraturan pemerintah dengan memberikan kompensasi pada pemiliknya. Sedangkan komunisme menggambarkan peralihan pemilik dari swasta ke tangan pemerintah tersebut terjadi secara cepat dan revolution dilakukan secara paksa tanpa kompensasi. Kemudian ada sosialisme utopis. Plato sebenarnya dapat dianggap sebagai pendukung atau bahkan pendiri ajaran sosialisme. Dapat dilihat dari bukunya, Republika, Plato menganggap bahwa negara hanya akan baik kalau dipimpin dan diperintah oleh orang-orang baik, serta negarawan-negarawan ulung yang disaring secara ketat dari seluruh anggota masyarakat. Tokoh sosial utopis yang paling terkenal adalah Sir Thomas More. Bahkan, istilah sosial utopis diberikan karena More pernah menulis tentang sebuah negara impian dalam sebuah tulisannya yang sangat terkenal yaitu Utopia. Dalam buku tersebut, More menjelaskan bahwa di sebuah pulau khayalan bernama Utopia yang dapat juga ditafsirkan sebagai sebuah negara, semua milik merupakan milik bersama. Semua orang tinggal dalam suatu tempat bersama, makan serta segala kebutuhan lainnya disediakan secara bersama-sama pula. Di sini, More juga mengharapkan bahwa semua orang harus bekerja, masyarakat dianjurkan untuk hidup sederhana. Orang tidak perlu bekerja mati-matian dalam waktu terlalu lama, melainkan cukup sekedar dapat memenuhi kebutuhan dengan bekerja sekitar 6 jam setiap harinya. Di sini pemerintahan dijalankan secara demokratis dan dipimpin untuk seumur hidup adalah merupakan hasil pemilihan rakyat. Pada dasarnya semua tokoh kaum sosialisme, baik Plato, More, Thomas Campbell, dan lain-lain, itu hanya menyatakan pemikirannya tentang sosialisme. Sedangkan ada 3 tokoh lain yang berusaha merealisasikan tentang sosialisme itu sendiri. Yang pertama ada Robert Owen. Robert Owen ini mengatakan bahwasanya komunitas berdasarkan asas koperasi dalam sebuah paralogam. Yang sebenarnya hal ini dikarenakan pada masa kanak-kanak Robert Owen ini pernah bekerja di sebuah pabrik tekstil sebagai buruh dan dia bekerja mati-matian untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi karena kegigihannya, Robert Owen akhirnya memiliki pabrik tekstil sendiri dan mendirikan komunitas ini yang berdasarkan sebuah paralogam. Nah, paralogam ini adalah model untuk perbaikan kesejahteraan para pekerja. Di sini, Owen membayar gaji buruh dengan tingkat upah yang relatif tinggi dengan jam kerja yang lebih rendah. Para pekerja diberi fasilitas pemeliharaan kesehatan. Terus juga, Owen memberikan para pekerjanya perumahan yang layak agar para pekerja ini dapat hidup lebih layak dibandingkan sebelumnya. Kemudian tokoh yang kedua ada Charles Fourier. Dia mengatakan bahwasannya komunitas dalam sebuah palang atau palex. Nah, palang atau palex ini sendiri adalah sebuah rumah tinggal yang berisikan 810 sampai 2000 orang, di mana palang ini dikelilingi oleh daerah pertanian, tempat kebutuhan akan makanan dihasilkan. Dalam sebuah palang, setiap orang harus bekerja menurut kesukaan, kecakapan, dan bakat mereka masing-masing. Pada akhir tahun pembukuan, keuntungan dibagi
berdasarkan prestasi para pekerjanya, kapasitas, dan juga kecakapan dari semua para pekerjanya. Kemudian pekerja di sini memperoleh 5/12 bagian, manajer memperoleh 4/12 bagian, dan pemilik modal memperoleh 3/12 bagian. Dapat dilihat bahwasanya pekerja ini mendapatkan modal yang paling besar. Hal ini dikarenakan dia beranggapan bahwasanya pekerja ini yang memiliki usaha yang paling besar dalam komunitasnya. Terus yang terakhir ada Louis Blanc. Louis Blanc ini mengatakan bahwa komunitas berdasarkan asas koperasi untuk mensejahterakan anggotanya. Lah, Louis Blanc ini hanya khusus untuk koperasi produksi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Untuk memajukan kesejahteraan para anggotanya, ia memberikan kesempatan kepada para pekerja untuk memiliki perusahaan. Sementara itu, untuk mengangkat derajat kaum buruh, ia mengharapkan agar pemerintah ikut aktif membantu usaha-usaha kaum buruh, termasuk dalam bidang permodalan. Dari ketiga pemikiran sosialisme yang direalisasikan ini, sebenarnya semuanya itu mengalami kemunduran atau mereka gagal dalam berkelanjutannya. Jadi, di sini ide-ide para pemikir sosialisme ini kebanyakan masih bersifat utopis, bersifat angan-angan yang oleh Marx dinilai terlalu naif untuk diikuti. Idealisme mereka memang tinggi, tetapi secara teoritis praktis tidak dapat direalisasikan. Oleh sebab itu, semua ide mereka ini tidak dapat dilanjutkan lagi. Kemudian ada sosialisme Marxisme. Sosialisme Marxisme akan dijelaskan oleh teman saya, Elis Putri Kembalu. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Desi. Yang berikutnya ada sosialisme Marx atau Marxisme. Sosialisme Marx atau Marxisme yang pertama itu ada kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Karl Marx sangat membenci dengan sistem perekonomian liberal yang digagas oleh Adam Smith dan kawan-kawan. Karena dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam, di mana ketidakadilan ini akhirnya akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Hal itu karena sistem liberal tersebut tidak peduli terhadap masalah kepincangan dan kesenjangan sosial. Marx mengajak kaum buruh untuk bersatu dan mengganti sistem lain yang lebih memperhatikan masalah pemerataan bagi semua, yaitu sistem perekonomian sosial komunis. Yang berikutnya, dalam buku Manifesto Komunis dapat diikuti bagaimana teori Marx tentang pertentangan kelas. Menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas, pertentangan antara kelas tertindas dengan kelas penindas yang disebabkan oleh perebutan kesejahteraan. Berikutnya, ada teori surplus value dan penindasan buruh. Menurut pandangan kaum klasik atau Ricardo, nilai suatu barang harus sama dengan biaya-biaya untuk menghasilkan barang tersebut, yang di dalamnya sudah termasuk ongkos tenaga kerja berupa upah alami atau natural wage. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atas upah alami yang diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Tingkat surplus ini oleh Marx dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi tersebut bisa diukur dengan membandingkan nilai surplus dengan upah yang diberikan. Dari uraian di atas, jelaslah bagaimana kaum pemilik modal memperoleh kekayaan dengan menindas kaum buruh. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi. Dari hasil investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk dan semakin lama semakin membesar. Menurut Marx, upah yang dibayarkan terhadap buruh itu tidak seimbang dengan apa yang dilakukan oleh buruh. Hal tersebut bisa dikatakan bahwa buruh dieksploitasi oleh kaum pemilik modal. Ya, yang berikutnya ada materialisme historis yang akan dijelaskan oleh teman saya Hidayatul Mustafidah. Kepada Saudari Ida, saya persilakan. Terima kasih Saudari Elis.
Berikutnya, dialektika materialisme historis. Bagi Marx, struktur sosial tidak tercipta secara acak. Ia berpendapat terdapat pola yang cukup pasti dalam hal cara bermasyarakat di berbagai tempat di dunia. Pada berbagai masa dalam sejarah, mengorganisasi produksi benda-benda material. Teori tentang sejarah dan masyarakat ini disebut materialisme historis. Pertama, semua masyarakat yang ada kini atau ada sejak dahulu hingga kini menunjukkan salah satu dari 5 cara mengorganisir produksi. Cara-cara produksi ini disebut Marx sebagai mode produksi. Kelima mode produksi tersebut secara urut adalah komunitas primitif, kuno, feodal, kapitalis, dan komunis. Untuk yang kedua, terpisah dari mode produksi pertama dan terakhir, setiap mode memiliki kesamaan ciri khas, yaitu produksi benda material itu berbasis kelas. Fase-fase perkembangan masyarakat. Ada 5 fase perkembangan masyarakat. Yang pertama, mode produksi kuno. Mode ini merupakan bentuk tertua dari kelas produksi. Mode ini muncul dari mode komunis primitif yang subsisten terutama karena perbaikan teknologi. Sebagai contoh, pada zaman besi, manusia menggunakan teknik-teknik produktif yang memungkinkan untuk pemeliharaan hewan secara khusus dan produksi pertanian yang menetap. Hal ini mendorong produksi mengalami kenaikan dan mendorong pembagian kerja yang lebih kompleks, sehingga lebih efektif. Untuk yang kedua, mode produksi feodal. Dalam mode ini, muncul suatu mode baru yang jauh dikenal dengan produksi feodal. Produksi ini didasarkan pada kemampuan para pejuang perang atau bangsawan yang mengendalikan wilayah lokal yang kecil dengan kekuatan senjata untuk menundukkan dan mengeksploitasi tenaga kerja pertanian. Dalam feodalisme ini, kelas dominan itu mengontrol tanah dan mereka juga disebut sebagai tuan tanah. Untuk yang ketiga, ada mode produksi kapitalis. Kini produksi memiliki karakter kelas yang baru. Tenaga kerja dari suatu kelas pekerja yang tidak memiliki tanah atau proletar dapat dibeli oleh kelas majikan yang memiliki segalanya atau biasanya disebut dengan kaum borjuis. Untuk yang keempat, ada kapitalisme ke komunisme. Tahap terakhir ini dari sejarah perjuangan kelas dalam tahap menuju komunisme. Marx memperkirakan bahwa proses ini akan terjadi tatkala transformasi mode produksi kapital secara revolusioner menjadi motor perubahan. Untuk yang kelima yaitu masyarakat sosialis. Sosialisme adalah ideologi politik atau pandangan dunia, gerakan politik yang luas dan terpecah-pecah dan ketika kebangkitan Uni Soviet sebagai negara sosialis. Untuk selanjutnya, perbedaan sosialisme dan komunisme. Sosialisme lebih suka melihat individu masih memiliki properti pribadi mereka, tetapi semua kapasitas industri dan produksi akan dimiliki secara komunal dan dikelola oleh konsensus atau pemerintah. Sedangkan di komunisme, memandang semua properti sebagai milik umum dan secara efektif tidak ada properti pribadi atau barang yang dimiliki oleh individu. Untuk perbedaan yang kedua, sosialisme pada intinya merupakan filsafat ekonomi. Yang komunisme merupakan ekonomi dan persyaratan bahwa pemerintah menjadi pemilik pusat dan mengambil keputusan dalam semua hal. Perbedaan yang ketiga, sosialisme merupakan ekonomi hanya dalam fokusnya. Kebebasan beragama diperbolehkan, meskipun beberapa penafsiran melihatnya sebagai mempromosikan sekularisme dalam sifatnya. Untuk yang ketiga, komunisme menolak agama apapun dan dalam agama negara komunis yang benar secara efektif dihapuskan. Perbedaan yang keempat, sosialisme melihat pengurangan di sini tetapi perbedaan kelas masih ada karena ada kapasitas bagi sebagian orang untuk mencapai kekayaan lebih dari yang lain. Sedangkan di komunisme melihat penghapusan sepenuhnya perbedaan kelas karena setiap orang diperlakukan secara efektif sama.
Perbedaan yang terakhir yaitu sosialisme agak melihat transisi bertahap dari kapitalisme melalui proses hukum dan politik yang melihat setiap orang pada dasarnya diperlakukan sama pada saat lahir. Sedangkan komunisme melihat transisi dari kapitalisme sebagai revolusi kekerasan di mana sistem yang ada secara efektif dihancurkan ketika para pekerja bangkit melawan kelas menengah dan atas. Berikut adalah daftar pustaka daftar pustaka yang kami kutip sebagai bahan referensi untuk pembuatan makalah dan PPT ini. Demikian presentasi dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.